Tiga pemain kunci Inter Milan, Francesco Acerbi, Marcus Thuram dan Hakan Çalhanoğlu akan kembali ke starting 11 untuk laga menghadapi Bologna. Pertandingan yang akan berlangsung malam nanti ini akan menjadi perhentian terakhir Inter, menjelang laga penting di Liga Champions melawan Atletico Madrid pada hari Selasa. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi siap menggunakan kesempatan ini untuk mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya. Sang pelatih juga ingin menguji kebugaran pemain-pemainnya yang baru pulih dari cedera seperti Acerbi, Thuram dan Çalhanoğlu. Menurut Sky Sport Italia, Acerbi dan Thuram akan memulai laga dari menit pertama, setelah kembali bermain di babak kedua ketika mengalahkan Genoa pada pekan lalu. Selain itu, Çalhanoğlu juga akan menjadi starter usai melewatkan 3 pertemuan terakhir akibat mengalami cedera aduktor. Pemain asal Turki tersebut akan mengambil alih posisi Christian Aslani yang selama ini telah menggantikannya. Sedangkan Marcus Thuram siap berduet dengan Alexis Sanchez untuk mengistirahatkan Kapten Lautaro Martinez yang kemungkinan akan diturunkan di babak kedua. Kemudian yang terakhir, Jan Bisek akan menggantikan Benjamin Pavard di lini belakang untuk mendukung Acerbi dan Bastoni. Dua pelatih asal Italia, Simone Inzaghi dan Thiago Motta akan saling berhadapan dalam laga antara Bologna versus Inter, di tengah minat dari klub-klub Premier League seperti Liverpool dan Manchester United. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan antara dua pelatih paling menarik di Serie A musim ini antara Inzaghi dan Motta. Inzaghi dirumorkan sebagai salah satu calon penerus Jurgen Klopp di Liverpool, meskipun laporan menegaskan bahwa mantan pelatih Lazio itu lebih memilih untuk bertahan di Inter. Sebaliknya, kontrak Thiago Motta di Bologna akan berakhir pada bulan Juni mendatang, di mana beberapa klub seperti Juventus, AC Milan dan Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut pahlawan treble Inter tersebut. Dengan demikian, laporan mencatat bahwa Liverpool dan MU akan menyaksikan langsung laga Inter menghadapi Bologna untuk memantau masing-masing pelatih yang mereka incar. Nerazzurri saat ini berdiri kokoh di puncak klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Bologna secara mengejutkan terlibat dalam perebutan zona Liga Champions, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen. Inter Milan, dilaporkan telah memilih Giovanni Fabian sebagai pewaris Henrikh Mkhitaryan untuk musim mendatang. Seperti diketahui, gelandang berusia 21 tahun itu merupakan jebolan Akademi Muda Inter, yang kemudian bergabung dengan Bologna secara permanen pada musim panas lalu. Rossoblu hanya menggelontorkan 5 juta euro untuk merekrut pemain timnas Italia usia 21 tersebut. Fabian kini telah menjadi starter reguler di tim besutan Thiago Motta, dan merupakan salah satu pemain muda yang bersinar di Serie A musim ini. Sang gelandang telah memberikan kontribusi 4 gol dan 2 assist dalam 18 penampilan di ajang Serie A. Namun beruntung Inter memiliki opsi pembelian kembali dalam kesepakatan transfernya ke Bologna. Seperti dilansir FC Internews, kemungkinan besar Nerazzurri akan memicu klausul pembelian kembali untuk Fabian pada musim panas 2025 sebesar 12 juta euro. Laporan mencatat, manajemen Inter menganggap Fabian sebagai penerus jangka panjang untuk Mkhitaryan. Fabian akan bermitra dengan Nicolo Barella dan Davide Frattesi guna membentuk blok Italia di lini tengah Inter. Pada musim depan, Mkhitaryan akan berusia 36 tahun dengan kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Oleh sebab itu, Fabian bisa langsung bergabung dengan skuad Inter di musim panas 2025. Namun tentu saja hal ini juga akan sangat bergantung pada performa sang gelandang. Dua pemain Inter Milan, Alexis Sanchez dan Valentin Carboni dilaporkan akan bersaing untuk memperebutkan posisi striker kelima pada musim depan. Seperti diketahui, Kapten Lautaro dan Marcus Thuram akan tetap menjadi duet striker kunci dalam formasi yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. Selain itu, Marco Arnautovic tampaknya akan bertahan setidaknya 1 musim lagi di Appiano Gentile. Kemudian seperti yang kita ketahui, Mehdi Taremi akan bergabung dengan Inter secara gratis setelah menyelesaikan kontraknya dengan Porto di akhir musim. Meski skuad Inter hanya berisi 4 striker musim ini, namun manajemen klub ingin menambah 1 striker lagi musim depan.
Seperti dilansir FC Internews, yang menjelaskan keputusan tersebut dengan mengutip beberapa komitmen klub, terutama setelah diperluasnya format Liga Champions dan Piala Dunia antar klub mulai musim depan. Meski demikian, identitas penyerang kelima tersebut masih belum jelas hingga saat ini. Namun laporan memperkirakan bahwa Sanchez dan Carboni akan berduel untuk memperebutkan tempat tersisa. Ini akan menjadi pertarungan menarik antara pemain veteran yang hampir mencapai akhir karirnya, dan seorang pemain muda yang masih berusaha untuk membuat namanya terkenal. Sanchez memulai kampanye musim ini dengan sedikit lambat, namun dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan peluangnya untuk memperpanjang masa baktinya bersama klub. Di sisi lain, Carboni menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Monza. Pemain Argentina berusia 19 tahun itu kini mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di bawah asuhan pelatih Rafael Palladino. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin memperkirakan bahwa Yann Sommer akan tetap menjadi kiper utama Inter untuk musim depan. Sommer telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan di bawah mister gawang Inter. Kiper asal Swiss tersebut sudah mengoleksi 16 clean sheet dalam 26 penampilan di Serie A, dan hanya kebobolan 13 gol. Oleh karena itu, Biasin meyakini bahwa manajemen akan mempercayai Sommer sebagai starter setidaknya untuk 1 musim lagi. Menurut saya, kiper utama Inter untuk musim depan tetaplah Sommer, ungkap sang jurnalis seperti dilansir FC Internews. Tetapi mengenai kiper cadangan, Inter kemungkinan akan mendatangkan profil yang sadar akan peran tersebut, dan nantinya bisa menjadi pilihan pertama. Nerazzurri kemungkinan besar akan mendatangkan kiper baru dari Amerika Selatan. Hal ini dapat membuat Inter mengakhiri masa kerja Emil Audero, yang sejauh ini baru mencatatkan 3 penampilan di semua kompetisi, namun belum mampu mencatatkan clean sheet. Seperti diketahui, Inter merekrut Audero dari Sampdoria dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian di akhir musim, dengan biaya 7 juta euro. Jurnalis asal Italia, Luigi Garlando meyakini bahwa Inter akan mampu menembus kembali final Liga Champions musim ini. Menurut Garlando, Inter semakin kuat sejak kekalahan di babak final musim lalu, dan kini pasti mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Liga Champions. Pada final musim lalu, Manchester City dengan susah payah mengalahkan Inter. Pelatih Citizens, Pep Guardiola bahkan mengakui bahwa dirinya tidak ingin menonton ulang laga tersebut. Oleh sebab itu, meskipun Garlando mengatakan bahwa Man City berpeluang besar mempertahankan gelar, namun sang jurnalis menyebut bahwa Inter kini telah menjadi ancaman serius. Menurut saya, Man City layak menjadi favorit untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions, tetapi Inter menyadari bahwa mereka bisa melakukannya lagi di musim ini, ungkap jurnalis Gazzetta dello Sport tersebut. Selain itu, keyakinan Nerazzurri kini semakin meningkat sejak final musim lalu. Mereka juga lebih kuat dengan adanya Thuram, serta Calhanoglu dan Lautaro menjadi lebih menentukan. Inter bisa kembali melaju ke final, namun mereka masih harus mengatasi tantangan berat melawan Atletico Madrid, tutup sang jurnalis. Gelandang veteran Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan telah mengukuhkan dirinya menjadi bagian yang sangat berharga dari starting line-up Simone Inzaghi. Mkhitaryan langsung menjadi favorit di Istana Inzaghi sejak tiba di Inter, sedemikian rupa sehingga sang pelatih hampir tidak pernah mengeluarkannya dari starting line-up. Inzaghi telah menerapkan kebijakan rotasi dalam beberapa bulan terakhir, namun hal tersebut hampir tidak berlaku pada Mkhitaryan. Seperti dilansir FC Internews, pemain asal Armenia tersebut telah menjadi starter dalam 14 pertandingan terakhir untuk Inter. Terakhir kali mantan pemain Arsenal itu duduk di bangku cadangan sejak menit pertama, adalah saat kekalahan atas Bologna di Coppa Italia pada tanggal 20 Desember lalu. Dan anehnya, pasukan Thiago Motta juga akan menjadi lawan Inter berikutnya di Liga Serie A pekan ke-28 pada Sabtu malam. Oleh karena itu, kita akan lihat apakah Mkhitaryan akan tampil sebagai starter untuk ke-15 kalinya secara beruntun di laga tersebut. Laporan menjelaskan bahwa sang gelandang kini mantap mengincar gelar Scudetto perdananya selama berkarir di Italia. Selain ambisi Scudetto, bintang berpengalaman ini juga ingin membimbing Inter untuk kembali melangkah jauh di Liga Champions.
Meski sudah berusia 30-an, namun Mkhitaryan merupakan protagonis dalam perjalanan Inter menuju Grand Final UCL pada musim lalu. Tetapi sangat disayangkan sang gelandang mengalami cedera saat Euro Derby melawan AC Milan, sehingga ia hanya tampil selama 6 menit melawan Man City di Istanbul. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi membuktikan dirinya sebagai profil ideal bagi klub, berkat kepribadiannya yang sangat tenang. Mantan pelatih Lazio tersebut mendapat sorotan tajam di musim lalu, ketika Nerazzurri menjalani musim liga yang sulit untuk dilupakan. Namun ia mendapat dukungan dari manajemen dan para penggemar hingga akhirnya Inter menunjukkan penampilan yang sangat meyakinkan dari minggu ke minggu. Seperti dilansir FC Internews, yang menyoroti bahwa Inzaghi ternyata merupakan kebalikan dari Jose Mourinho yang hampir tidak pernah lepas dari kontroversi. Di awal musim, pelatih Juventus Max Allegri mencoba membuat keributan dengan beberapa komentar pedas di saat perburuan gelar sedang memanas. Meski demikian, Inzaghi tidak pernah menanggapi pelatih rivalnya tersebut mengenai sindiran terkait perampok dan pencuri, serta dengan analogi Djokovic Sinner. Inzaghi bersikeras untuk tetap tenang dan menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan klub. Pada akhirnya, Bianconeri sendiri justru mengalami kekalahan dalam pertarungan langsung, sehingga tantangan gelar mereka pun kemudian hancur total. Inter kini memimpin klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin dan tentunya berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Scudetto, yang sebagian berkat kerja keras Inzaghi. Kontrak Allenatore yang berasal dari Piacenza ini masih berlaku hingga Juni 2025. Namun pihak klub akan berusaha mempertahankan jasanya dalam jangka panjang, dikarenakan mereka menganggap Inzaghi sebagai sosok yang tepat untuk memulai siklus kemenangan di Appiano Gentile. Mantan pemain legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi memperkirakan bahwa Nerazzurri akan menghadapi laga berat melawan Bologna, terutama dengan ancaman yang bisa dihadirkan oleh striker Rossoblu, Joshua Zirkzee. Berbicara kepada media Bologna seperti dilansir FC Internews, Bergomi juga menilai bahwa Inter tidak akan menganggap laga tersebut sebagai pertandingan yang relatif bebas resiko. Seperti diketahui, Bologna telah terbukti merupakan tim yang menjadi momok bagi Inter di masa lalu, dan sedang menjalani musim ini dengan cemerlang. Sementara itu, Nerazzurri kini unggul jauh di puncak klasemen Serie A, serta sedang menatap leg kedua babak 16 besar UCL pada tengah pekan depan. Oleh karena itu, ada banyak alasan untuk berpikir bahwa Bologna bisa dengan mudah meraih poin penuh. Namun Bergomi tidak setuju dengan hal tersebut, dan menilai bahwa Inter akan tetap menganggapnya sebagai laga penting. Menurut saya, siapapun yang mengatakan bahwa laga ini relatif bebas resiko bagi Nerazzurri maka dia bukanlah penggemar Inter, ujar Bergomi. Kemenangan melawan Genoa pada pekan lalu sangat penting, sehingga hal ini memungkinkan Inter melakukan beberapa rotasi saat menghadapi Bologna menjelang Liga Champions. Tetapi pada saat yang sama, ada resiko jika Inter berhenti menginjak pedal gas terlalu dini. Maka dari itu, pertandingan akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim memainkan sepak bola yang indah di sepanjang musim. Kemudian Bergomi juga memuji salah satu pemain Bologna secara khusus, yakni Joshua Zirkzee. Saya mengagumi Zirkzee karena dia bisa membuat seluruh tim bermain bagus. Dia bisa menghadirkan ancaman dan Inter harus mewaspadainya. Zirkzee melihat hal-hal di lapangan yang tidak bisa dilihat oleh pemain lain. Dia memiliki manajemen bola yang bagus, antisipasi, teknik dan visi, sehingga ditakdirkan untuk menjadi salah satu yang terhebat. Tutup Bergomi. Inter Milan dilaporkan akan memberikan bonus kepada skuadnya jika mampu mencapai perempat final Liga Champions ketika menghadapi Atletico Madrid. Menurut FC Internews, yang mengabarkan bahwa seluruh pemain Nerazzurri akan menerima total 2 juta euro jika bisa melaju ke babak berikutnya. Musim ini, Inter berharap bisa melangkah jauh di UCL seperti musim lalu, setelah unggul 1-0 di leg pertama atas Los Rojiblancos. Liga Champions bukan sekedar kompetisi bergengsi bagi Inter, namun juga merupakan peluang yang sangat menguntungkan secara finansial. Inter telah memperoleh 9,6 juta euro dari UEFA setelah mencapai babak sistem gugur, dan akan memperoleh 10,6 juta euro lagi jika mereka mampu melangkah ke perempat final.
Oleh karena itu, pihak klub siap mengalokasikan sebesar 2 juta euro kepada para pemain dalam bentuk pembayaran bonus. Hal serupa juga akan dilakukan jika Nerazzurri mencapai semifinal hingga ke babak final.